Bisa kalau rukun dikerjakannya pada saat ibadah, di dalam ibadah. Kalau syarat sebelum ya sholat, syaratnya apa? Sebelum makan, wudu, bersih, suci dalam bersih dulu, suci dulu gitu kan, bersuci dulu. Ya. Faslun syurutul khutbataini asyaratun. Syarat-syarat dua khutbah, syarat-syarat khutbah, dua khutbah ya. Asyaratun itu ada 10. Ada berapa? 10. At-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbari. Yang pertama, suci daripada dua hadas, al asghari wal akbari. Ya, al asghari wal akbari. Yang kedua, wa taharatu anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Yang keberapa? Ketiga ya. Kedua yaitu harus suci daripada najis yang ada di badan, di baju, kemudian dipakai di pakaian, di badan, sama di tempatnya, tempat khutbahnya khotib. Kemudian wasatrul aurati, menutup aurat. Wal qiyami 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Yang berapa tuh? Yang keempat ya. Yang kelima, al julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah seukuran tu'maninah di dalam sholat. Di tu'maninah dalam sholat. Wal walatu bainahuma, selanjutnya bersambung terus menerus, nggak ada pemisah di antara dua khutbah tersebut. Wal walatu bainahuma wa bainas sholati, kemudian juga harus bersambung terus menerus antara dua khutbah tadi dengan sholat, nggak boleh terpisah, langsung nyambung. Wa antakuna bil arabiyati, kemudian dua khutbah itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Wa ayasma'aha arba'ina, yang mendengar harus 40 orang. Wa antakuna kulluha fi waqti dhuhri, khutbah itu ya seluruhnya terjadi di waktu zuhur. Berapa tuh? 6. Hah? 6. Udah 10. Udah ketemu ya, enggak berasa. Ya kan juhur khutbah ya. Kita bahas satu-satu. Tadi dikatakan syurutul khutbataini asyaratun. Syarat-syarat khutbah itu ada 10. Yang pertama tadi adalah apa? At-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbari. Suci daripada dua hadat, baik hadat kecil maupun hadat besar. Ya. Sini dijelaskan bahwa khutbah itu ya harus suci daripada hadat kecil dan hadat besar. Apa itu hadat kecil? Ma'au jabal wudu. Udah lewat kan kemarin? Yang mewajibkan kita untuk wudu aja. Kayak kentut nggak perlu mandi, ya kan? Kentut nggak ada apaknya, anjing. Ya kentut ada apa juga nggak usah mandi, cebok aja untuk mesti mandi sih, ya kan? Terus kalau hadas besar apa? Ma'au jabal ghusl. Yang mewajibkan kita untuk mandi, ya dengan sebab apa? Keluarnya sperma, ya. Kalau ahdatsa fi athna'il khutbati ista'nafa wujuban. Kalau ada orang lagi khutbah tiba-tiba kentut, ada gitu kan? Oh, kentut gimana tuh? Tapi kalau nggak bunyi, Hah? kalau nggak bunyi, Ya tetap kentut nggak batal. Beneran. Walau bunyi nggak bunyi ya batal. Batal wudu ya batal khutbahnya. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ista'nafaha wujuban. Dia harus mengulangi wajib. Kalau jamaah nggak denger ya nggak tetap dari sini ya. Namanya kentut. Iya ya berat ya. Wa qasru
dan apa namanya jaraknya tuh pendek, nggak apa namanya jarak dia untuk ada perbedaan. Kalau jarak dia untuk berwudu itu Jauh dah. nggak apa namanya sebentar gitu, nggak lama gitu kan. Kalau lama itu dia mengulang lagi sampai ukuran namanya apa, qadru rakaataini, 2 rakaat sholat. Ya, kalau lewat dari itu diulang lagi. Kalau nggak sampai situ dia boleh melanjutkan. Bisa kan terjadi kayak begitu ya, lagi khutbah kentut. Ya bisa aja. Bisa aja. Nahan berdiri. Makanya kalau khutbah udah siap. Iya. Udah siap. Siapa yang udah? Bikhilafi malau istakhlafa huwa awil qaumu wahidan minal hadirina fa innahu yabna ala ma fa'alahu al-awwal. Berbeda nih kalau seandainya khotib tadi lagi khutbah tiba-tiba dia kentut, diganti sama salah satu dari yang hadir tadi nih, diganti sama dia. Nah itu dilanjutkan, nggak perlu diulang dari awal, tinggal lanjutin aja. Kayak sholat biasa gitu ya. Ya diulang, apa namanya dilanjutkan saja gitu. Ya itu kalau diganti dengan satu kaum yang tadi yang hadir tadi itu lagi dengerin khutbah di depan itu khotib kentut. Nah yang ini dia maju, ini mundur kan, mundur lagi. Makmumnya maju. Nah itu apa namanya dilanjutkan saja gitu. Paham ya? Tadi asyarat atau haratu anil hadat ini al asghari wal akbari. Kemudian yang kedua wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Harus suci daripada najis di pakaian, badan maupun tempatnya. Itu harus suci. Wa kadza mayatasil biha wa minhu sayyiduna wa agazatun fi asfaliha jasatun aw mawdu'un 'alaiha fala yajuzu qabdu dzalika. Kalau ada kalau sekarang apa tongkat ya, lu tongkat atau pedang misalnya gitu jadikan kan sunnah kalau itu megang tongkat. Ya, lu pun pedang kali pegang gitu ya. Ini tongkat. Ya, itu harus suci. Enggak boleh najis. Kalau kotor nggak masalah ya, yang penting nggak najis. Ya. Kalau yang dia pegang ternyata bersentuhan dengan najis, maka tidak boleh. Maka tadi dikatakan harus suci apa namanya pakaiannya, badannya, dan tempatnya, dan apa-apa yang menyambung yang bersentuhan dengan ya. Paham ya kira-kira ya? Harus benar-benar suci. Khotib ini juga yang perlu kita pahami, Jumat itu dianjurkan berpakaian serba putih sebenarnya. Kata Habib Salim siapa lupa. Kalau ada orang sholat Jumat dia nggak pakai pakaian putih, berarti dia nggak paham tentang ilmunya gitu kan. Karena Jumat itu dianjurkan berpakaian serba putih, lagi khotib gitu kan. Jamaah juga ya? Iya, emang Jumat itu dianjurkan mau khotibnya mau yang Itu yang nomor putih putih kalau bisa. Mahal di bangsa semua. Iya, kalau Indonesia mah harus titel haji dulu ya. Iya. Tapi sarung kalau sarung nggak apa-apa. Ya pokoknya putih itu gamis yang semuanya serba putih gitu. Itu dianjurkan gitu. Sunnah. Beli peci putih dah besok. Ya, Paham. baju putih. Tapi hanya sarungnya nggak punya yang putih kalau ini beli lagi ya. Udah kayak kapan? Kan nggak jelas. Pakai ini gamis putih full. Oh ya, itu ya. Ya, langsung. Kain nggak jelas. Itu ya. Paham ya? Terus selanjutnya wasatrul au roti. Syarat khutbah itu harus tertutup auratnya.
Ya, satrul aurati ai fi haqqil khatib. Ini yang harus ditutup auratnya adalah khatibnya. Yang khutbahnya itu. Ya, fi haqqil khatib. La fi haqqi sami'i. Bukan pada orang yang mendengarkannya. Ya, di situ. Fala yustaratu satruhum. Kalau orang yang mendengarkannya, itu kan disyaratkan harus tertutup auratnya. Yang penting khotibnya itu harus tertutup auratnya. Khutbah kita orang pendek, masa juga. Atau kalau aurat terkelihatan gitu kan, pokoknya kayak misalnya pakaiannya tipis, yang putih sampai tembus pandang gitu kan, kan kelihatan warna kulit ya. Itu kan aurat, nggak boleh kan ya. Ya, itu dia harus tertutup auratnya khotib. Ya, kalau orang yang mendengarkan tadi tidak disyaratkan untuk menutup aurat. Wa kadza tuhruhum. Begitu juga yang mendengarkan nggak harus dalam keadaan suci. Paham? Dia punya wudu atau tidak? Ya. Di pakaiannya ada najis atau tidak? Itu nggak jadi syarat bagi yang mendengarkan. Wa kadza wala kaunuhum fi mahalli sholati. Nggak mesti juga orang yang mendengarkannya itu berada di tempat sholat. Iya. Di luar masjid mah ya nggak masalah. Yang penting khotib itu tadi gambarannya harus tertutup aurat. Kalau yang mendengarkan nggak menjadi syarat. 5 sami'u sami'uhu bagi orang yang mendengarkan. Paham ya? Sama kalau Az-Zayyadi an Ibnu Hajarin wa syaratu aidon niyatul khutbati. Dia tidak boleh khotib itu terbuka auratnya, harus tertutup. Ya, harus tertutup. Kalau terbuka auratnya maka khutbahnya batal, tidak sah. Paham ya? Ini kan hal yang kiranya mungkin kita yang khutbah mah kan ustad ya. Kita kan nggak berkhutbah, boleh temenan, nah itu mau ustadnya yang mau khutbah gitu. Kita mah nggak berkhutbah, tapi kita juga mesti tahu, harus tahu. Sewaktu-waktu emang kita misalnya pintar bisa, tapi nggak ada keberanian untuk khutbah ya, khotib jadi khotib. Nah kita pernah belajar, kita lihat khotibnya ada di antara penjelasan yang di sini. Nah, kok begitu ya? Kan kita jadi tahu, ya kan? Kayak masalah haid itu kan terjadi hanya pada wanita. Ya biarin aja perempuan aja yang belajar haid, kita nggak perlu lah. Kita juga perlu tahu, harus tahu tentang masalah haid. Jangan sampai nggak tahu. Meskipun itu ada pada haknya perempuan, haid itu terjadi pada perempuan. Nah kita laki-laki harus tahu, kan kita punya istri, ya kan? Punya adik perempuan atau kakak perempuan, punya ibu. Nah itu harus tahu, pelajarin. Bingung kan? Haid ini berapa lama ya masa suci? Kita harus tahu gitu. Kita kasih tahu istri kita, adik kita, adik perempuan kita, kakak kita perempuan atau ibu kita yang terus kita kasih tahu, kita yang tahu. Laki-laki juga harus mempelajarinya. Kayak begitu. Ya jangan harus wah kita mau kedua, ya kan? Biarin dia aja gitu kan, yang punya tugas. Nggak begitulah ya. Memang ada kadang-kadang orang kayak begitu, punya ilmu, kemampuan tapi nggak berani ya. Kayak siapa ya, nggak pernah mau khutbah. Nah kayak guru kita Habib Zakir yang kemarin, orang nggak pernah nggak pernah ngeliat Habib Zakir khutbah, emang nggak mau khutbah Habib Zakir. Kalau kamu kayak khutbah, ditawarin khutbah, dijadwalin nggak pernah mau. Kayak begitu. Beliau mampu, bisa, tapi kita nggak tahu, nggak maunya karena apa gitu kan. Nah kita yang tahu, nggak tahu, biarin aja, dia ini. Emang mulanya ngapa? Mulanya itu durian kagak jadi beli. Rambutannya masih Ya.
terjadi lagi khutbah Jumat, kenapa begini? Itu kan. Kok kayak begini sih? Perasaan kemarin kita belajar ada yang aneh nih gitu kan. Enggak mesti harus ustadznya aja yang mempelajari khutbah. Kita juga harus pelajari biar kita tahu. Kayak begitu. Enggak apa-apa. Kadang-kadang saya aja gak ada yang nanya gitu kan. Di luar Bapak ini nanya ke saya. di luar kajian. Nanya juga kajian. Nggak apa-apa. Tapi dilimpahin ke temennya nih. Kalau mau bilang kita macul boleh nggak? Nanyanya kemari, nanyanya. Ayo nanya. Saya bilang boleh. Kalau saya bilang masuk mas. Boleh. Kan macul itu ada waktu-waktu yang dianjurkan disunahkan, ada pada posisinya gitu kan. Kayak malam-malam yang bagus, malam Jumat. Oh, malam Jumat. Makanya kalau kelihatan malam Jumat jarang yang pada ngaji ketahuan nih. Kalau malam Jumat sunnah. Hah? Malam Jumat sunnah. Nah, saya mah yang wajib terus malam. Iya. Belakangan. Iya, wajib aja dulu ya. Wajib tiap hari. Ya malam takbiran ditahan dulu dah. Ntar menjelang subuh kali gitu ya. Enggak, soalnya banyak yang nanya. Sambil ntar mandi sunnahnya juga gitu kan. Selain mandi wajib mandi sunnah juga gitu kan. Iya. Silakan gitu kan. Berarti boleh. Ya boleh-boleh aja gitu, nggak dilarang. Nggak boleh. Larang. Puasanya gak mesti lama. Kapan aja mau macul Takbiran boleh. baik. Orang halal hukumnya kan. Udah suami istri. Yang penting langsung. Cuman ada aturan mainnya begitu yang dianjurkan oleh Rasulullah malam-malam tertentu. Kalau malam takbiran, ya kita dianjurkan untuk bertakbiran. Kan ada ayatnya itu kan. Soalnya nahan dari siang. Ya, mau gitu ya. Takutnya sambil takbir Allah. Oh, iya. Kalau takbiran itu kan kita dianjurkan bertakbir itu memang ada ayatnya di dalam Al-Qur'an. Walitukmil iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, setelah sempurna puasanya 30 hari gitu kan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, kita selanjutnya dianjurkan untuk bertakbiran ala ma hadakum, atas petunjuk kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, ya begitu kan. Yang ntar aja dah menjelang subuh gitu kan kita dianjurkan sunnah nih, mandi sunnah kan ya. Ya memang nggak apa-apa dah, takbiran dulu dah, ya kan. Boleh-boleh aja. Jadi kacau. Nah, biasa kalau anak muda kan puasa sebulan, wah ini pecah nih bisul nih. Gitu ya. Jadi gini, jadi waktunya diatur. Kalau bapak-bapak dari habis isya sampai jam 12 malam tuh bagian bapak-bapak. Ntar jam 12 ke sono bagian anak muda yang takbiran. Udah bapak pulang tuh, bebas dano. Tapi tak ada urusan dulu. Ya, ada urusan dulu tuh. Ya. Nanya tuh masalah khotib ya. Kan kalau khotib bukan naik itu nggak boleh berbicara ya. Itu batasnya apa? Maksudnya dimulainya pas azan apa pas khotib? Ucap salam itu. Jamaah nggak boleh ngomong. Ke jamaah diam itu ya ketika khotib sudah memulai salam. Makanya kan kita dianjurkan nih. Dipraktekkan ketika khotib mau naik ke mimbar, Bilal tuh ngasih peringatan gitu kan. Ngasih peringatan. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika." Hadisnya kan ada itu, keterangan larangan berbicara saat khotib sedang khutbah. Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati amsit
jika engkau ngobrol berbicara dengan temanmu di hari Jumat sedangkan khotib sedang khutbah, angsit lagi khutbah tuh, angsit diamlah. Ya, wal imamu yaktub faqat lagaut. Kalau engkau berbicara, khotib lagi menyampaikan khutbahnya, engkau berbicara faqat lagaut, maka sia-sia, nggak dapat pahalanya. Kalau buka HP Sama aja, kita nggak harus mendengarkan. Berzikir aja nggak boleh. iya. Subhanallah, 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 subhanallah gitu kan. Orang lagi khotib lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah aja. Kasih peringatan. Jadi khotib ini nanti sambil megang apa namanya, Bilal sambil megang tongkat tuh kan. Bilal megang tongkat, dia mau menghadap ke arah ke jamaah dulu. Dia baca tuh hadisnya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yaktub faqad lagaut faman lagaut fala jum'atan. Kalau udah sia-sia maka nggak ada Jumat baginya. Bukan Jumat yang nggak sah, tapi nggak sempurna gitu. Nggak sempurna karena nggak mendengarkan khutbah. Sedangkan khutbah ini dikatakan pengganti daripada 2 rakaat sholat itu kan. 4 rakaat artinya. Iya. Kalau kita datang setelah khutbah nanti ada sholat ini dahulu ya. Enggak, ya enggak, dia enggak, kalau enggak sampai dengan khutbah ya dia enggak kebagian khutbahnya. Itu aja. Sholatnya tetap 2 rakaat. Oh, Jumat tetap. tinggal ada gantinya itu. Iya, cuma karena dia enggak kebagian apa-apa kayak orang mah ada aturannya. Yang datang lebih awal, orang belum pada datang dia datang di masjid. Rajin banget jam 8 udah di masjid. Nah, dia seperti bersedekah 1 ekor unta. Nah, gitu. Ya, aku rajin banget dia kayak begitu. Kerjanya apa? Lagi-lagi dah. Kalau kita kan sering ibadah ya. Kalau pas istirahat kan, kalau di rumah kan makan dulu tuh. Nah, kadang-kadang habis selesai makan tuh kita mau sholat, ternyata hati udah naik tuh. Mimbar. Nah, itu kita langsung sholat masjid atau langsung dengerin khotib. Kalau mau kita melaksanakan sholat, bagus sholat diringkas. Apa Lebih asarnya bagusnya ya udah dengerin khotib aja karena itu kan sunnah sholat mah. Tahiyat itu masjid itu. Ambil yang bagusnya aja bagaimana gitu kan. Klasik ya. Jadi jangan sampai nanti perkara yang sunnah kita dahulukan sedangkan yang wajib ini kita tinggalkan gitu kan. Kata Nabi tadi lanjutannya ansitu wasma'u, dengarkanlah. Hadis itu kan tadi yang khutbah, ansitu wasma'u, diam dan dengarkanlah, ta'allakum tursitu, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Kayak begitu. Ansitu wasma'u, dengar, diam, suruh diam dan dengarkanlah. Kayak begitu. Agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid kita lagi khutbah, kotak jalan tuh. Itu yang di Indonesia tuh kayak begitu di Indonesia. Kebiakan nggak boleh. Hah? Karena nggak boleh. Ya berzikir aja nggak boleh. apalagi para itu. Iya. Berzikir aja nggak boleh. Apalagi hal-hal yang lain gitu. Cuman kita bingung juga. Kadang belum pada kumpul itu jamaah ya. Kalau udah pada kumpul setengah 12 udah banyak udah. Itu kotak jalannya setengah 12 aman udah. Kadang-kadang kan lagi adzan keduanya belum pada kumpul. Belum. Azan kedua udah Bingung. khutbah udah mau habis belum kumpul. Masjid butuh duit buat keperluan gitu kan ya. Lah kalau nggak begitu kotak nggak jalan gimana dapetin masjid? Ya kasih aturan kalau bisa mah gitu kan. Kasih aturan kayak waktu di Bogor saya tuh di daerah Ciawi. Nginep di sana kan. Sholat Jumat itu nggak pakai kotak berjalan. Jadi ada orang udah di pintu masjid ngasih amplop satu-satu suruh ngisi gitu. Nanti setelah selesai sholat Jumat dikasih-kasihin lagi gitu. Aman udah, jadi fokus dengerin khutbah. Kayak gitu. Tapi kalau di Bogor khotbahnya pakai bahasa Arab. Yang buat bahasa Arab itu syarat. Ya saya bingung. Khotbahnya pakai bahasa Arab. Iya, di tempat saya sana pakai bahasa Arab juga di Bogor. Lama ini banyak sih biasa.
Kalau udah aja Iya nggak sampai 15 menit ya. udah mati. Nah silakan kalau pakai bahasa Arab. Ini ada cerita nih kenapa? Padahal ini syarat dalam khutbah kan yang pakai bahasa Arab. Loh kita nih Indonesia kok pakai bahasa Indonesia? Bukan pakai bahasa Indonesia, udah ada bahasa Arabnya. Cuma diterjemahin. Iya. Kemudian diterjemahin dijelaskan tuh terjemahan dari ayat tersebut gitu loh. Asal mula terjadinya khutbah pakai bahasa Indonesia itu menurut cerita adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Tuh, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan waktu khotib menggunakan bahasa Arab sama Habib Salim Jindan suruh pakai bahasa Indonesia. Ya kan protes, lo nggak bisa kan harus pakai bahasa Arab. Ya, pada paham nggak pakai bahasa Arab? Percuma juga kalau nggak paham. Iya. Nggak tahu tujuan deh. Udah pakai bahasa Arabnya udah, cuman diterjemahkan oleh Iya. kita pakai bahasa Indonesia itu ayatnya begini, ntar kita terjemahkan, nah terus kita cocokkan pembahasan kan kayak gitu kan. Pakai bahasa Arab juga tetap kita pakai bahasa Arab. Diartiin. Diterjemahkan. Sekarang kita dengar di sono, orang khutbah pakai bahasa Arab. Kita paham nggak? Ngerti nggak? Kagak tahu aja dah. Nah itu jadinya di Indonesia mulailah khutbah pakai bahasa Indonesia. Ya, Bahasa Arab itu udah sebenarnya duluan. kayak gitu. Ya ngerti ya? Paham ya? Baru berapa nih kita bahas nih? Baru 3. Ya, insya Allah kita lanjut lagi nanti. Ya masih ada sisa 7 lagi. Yang mau tanya silakan ya nanti setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ibtakulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala talumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami agama kami dunia kami wahai Allah yang mengetahui buka hati kami untuk membaca Al-Quran.
Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Tadbirana biha min jamil hada wa qulna biha sehat wa taqawna biha innaka antal ghadad. Amin. Wa salawat min jamil khairati fil hayati wa amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Biha wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.